Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Ibu Sekretaris Pengadilan Tinggi Agama di lingkungan Peradilan Agama, yang kami hormati Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan, yang kami hormati Kepala Bagian Umum Bagian Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Agama, yang kami hormati pejabat eselon 4 dan rekan-rekan panitia yang berbahagia. Mohon izin Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan ini kami dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama akan memaparkan data terkait evaluasi kinerja prioritas nasional selama tahun 2023 pada semester 1, yang nanti akan lebih jelasnya akan disampaikan oleh Bapak Yakub sebagai Kepala Bagian Perencanaan Keuangan dan teman-teman di Subdit Stadok. Untuk mempersingkat waktu, sebelum kita mulai, marilah sama-sama kita mulai dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu, kami persilakan kepada Bapak Yakub dan teman-teman Stadok untuk memaparkan rencana evaluasi penyusunan anggaran serta monitoring atas evaluasi pelaksanaan anggaran DIPA 00504 pada Pronas. Waktu dan tempat kami persilakan. Baik, terima kasih Mas Janal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang kami hormati Bapak Ibu Panitera tingkat banding seluruh Indonesia dan Bapak Ibu Sekretaris Pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia dan seluruh pejabat struktural Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama yang hadir pada kesempatan kali ini. Baik, sebelum masuk ke evaluasi penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran dan pelaporan keuangan, jadi saya sedikit cerita lah latar belakang adanya kegiatan ini. Selain mungkin Bapak Ibu tahu alasannya apa, tapi ada poin urgent juga terkait dengan laporan kinerja yang ada di daerah gitu. Jadi saat ini kalau kita melihat laporan kinerja antara Omspan, Smart, Ditjen Anggaran, dan PP 39 Bappenas serta Skinsatker itu seluruh datanya berbeda. Jadi nggak sama. Jadi kalau misalkan kita lihat Pronas, pembebasan biaya perkara itu di Omspan beda, di Smart beda, di PP 39 beda, apalagi di Skinsatker itu jauh sekali gitu. Nah, alasan kami mengadakan acara ini itu berusaha untuk menyamakan data itu, karena yang namanya kinerja, realisasi kinerja, apalagi itu terkait dengan prioritas nasional, maka itu harusnya sama gitu. Nah, setelah kami analisa beberapa permasalahan, itu diawali dari mulai perencanaannya. Makanya kalau kita lihat di perencanaan itu sekarang trennya 3 tahun terakhir ini Bappenas itu tidak melakukan lagi exercise. Jadi usulan kita itu diterima bulat-bulat sama Bappenas, itu langsung masuk ke lampiran 3B, pagu indikatif, itu langsung tidak bisa dirubah usulan kita. Dan itu berefek pada usulan anggaran kita yang anggaran prioritas kita itu memakan dari anggaran yang lain gitu, sebagian besar. Jadi kalau seandainya belanja barang kita non operasional itu sekitar 80 miliar, itu 62 miliar itu larinya ke Pronas. Makanya saya kemarin sudah komunikasi dengan rekan-rekan perencanaan di Jen Badilak. Nanti kita akan ubah polanya. Jadi kalau dulu itu kita diskusi atau konsultasi terkait dengan target dan anggaran ini di pagu indikatif, maka akan kita rubah. Setelah ada usulan, sebelum penyusunan baseline kita akan diskusi terkait penetapan target dan anggaran. Baik, selanjutnya saya ingin menyampaikan bahwa ada sedikit permasalahan pada saat penyusunan anggaran. Yang pertama,
Kalau kita lihat perbandingan pagu indikatif dan pagu anggaran yang sudah kita lalui pada tahun 2024 itu tidak ada perubahan. Jadi total seluruhnya 123 miliar sekian. Selanjutnya ada beberapa catatan penelaahan. Jadi Bapak Ibu, kalau dalam siklus perencanaan itu, setelah kita menyusun baseline di awal tahun berdasarkan usulan kita, maka di pagu anggaran, setelah kita menyusun pagu indikatif dan pagu anggaran, maka ada penelaahan. Penelaahan ini bersama dengan Ditjen Anggaran dan Bappenas. Pada saat penelaahan tersebut itu ditemukan beberapa ketidaksesuaian, tidak sesuai dengan kaidah-kaidah penganggaran dan perencanaan. Yang pertama, adanya belanja keperluan perkantoran pada pembebasan biaya perkara. Jadi pada satuan kerja ini ada akun belanja keperluan perkantoran 521111. Ini sebenarnya sih kalau lihat belanja ini masuknya ke belanja operasional seharusnya. Ini karakteristiknya belanja operasional. Cuma memang begini, ada di pembebasan biaya perkara itu ada materai. Nah, perlakuan materai pada masing-masing KPPN atau Kanwil Ditjen Perbendaharaan itu berbeda. Ada Kanwil Ditjen Perbendaharaan itu yang menganggap bahwa materai itu masuk ke 521811, itu belanja barang persediaan. Tapi ada juga yang menyatakan bahwa itu masuknya belanja keperluan perkantoran 52111. Saya kira ini nanti perlu dikomunikasikan lah. Kita tidak bisa menyatakan bahwa ini salah, tapi ini bisa dikomunikasikan dengan KPPN dan dengan Kanwil Ditjen Perbendaharaan. Apakah penggunaan pencatatan materai itu menggunakan akun yang mana? Karena ini masing-masing kebijakannya beda, Pak. Gitu. Ketika kita tentukan misalkan menggunakan 521811, ternyata di beberapa kanwil nggak bisa pakai akun itu gitu. Makanya silakan dikomunikasikan dengan Kanwil DJPB dan KPPN setempat gitu. Selanjutnya akun 524114. Nah, ini sudah dipastikan bahwa untuk kegiatan prioritas nasional tidak menggunakan akun ini. Karena akun 524114 ini jenis belanja perjalanan paket meeting dalam kota. Kalau dulu ada istilah RDJK, nah pakainya akun ini. Atau paket half day, full day, nah ini pakai akunnya ini. Selanjutnya juga ada satuan kerja yang hanya mengalokasikan akun 524111. Nah, ini saya kira kalau seandainya ada satu satker yang dia membawahi yurisdiksinya 2 kabupaten kota atau lebih, cukup menggunakan akun ini bisa. Cuma dipastikan kembali kalau tidak ada sidang di luar gedung pada satker tersebut yang dilaksanakan pada lingkup kabupaten kota yang sama. Selanjutnya 521219 belanja barang non operasional lainnya. Nah, ini Bapak Ibu sejak 2 tahun yang lalu ya, kalau nggak salah 2 tahun yang lalu, bahwa pembebasan biaya perkara itu tidak boleh lagi menggunakan akun 521219 belanja barang non operasional lainnya. Karena DJA berpendapat bahwa akun ini adalah akun cadangan. Jadi ini yang nggak jelas outputnya apa, peruntukannya apa, maka menggunakan akun ini. Nah, untuk tahun 2022 dan 2023 kalau nggak salah ya, saya udah nggak di perencanaan itu. Jadi tahun itu maka pembebasan biaya perkara itu dialokasikan sesuai dengan aktivitas yang dilakukan. Misalkan begini, ketika melakukan panggilan, maka aktivitasnya itu apa? Oh, aktivitasnya melakukan perjalanan dinas dari kantor ke lokasi pihak gitu, atau rumah pihak atau kediaman pihak. Maka itu dianggap perjalanan dinas. Maka penggunaan akunnya akun perjalanan dinas 524113. Selanjutnya biaya proses. Biaya proses itu apa? Oh, isinya adalah ATK, materai. Maka yang digunakan adalah akun yang pas 521811. Kenapa tidak menggunakan 521? 211 belanja bahan. Belanja bahan itu adalah ketika ATK itu tidak bersifat persediaan. Misalkan BIMTEK nih sekarang, itu pakai akunnya 5211. Ketika seminar kit dibagikan, habis langsung, tidak menjadi persediaan, boleh menggunakan 521211. Tidak perlu ada pencatatan pada persediaan. Tapi kalau seandainya
penyelesaian perkara pasti menggunakan 521811 bersifat persediaan. Karena begini, kalau menggunakan akun belanja bahan 52111 maka akan dinilai persatuan perkara. Misalkan begini, satu perkara itu 75.000. Maka kalau menggunakan belanja bahan habis pakai, maka harus dihitung berapa kertas, berapa lembar kertas, berapa tetes tinta, kan itu nggak bisa dihitung. Karena harus habis. Perkara itu selesai harus habis, maka mekanisme pembelanjaannya pun dikumpulkan beberapa perkara baru dibelanjakan sesuai dengan kebutuhan gitu. Dan mekanismenya dengan pencatatan belanja persediaan. Selanjutnya ada belanja barang operasional lainnya. Nah, ini 52119 ini akun yang hanya digunakan di belanja operasional. Itu terkait catatan penelaahan pagu anggaran 2024 terkait dengan pembebasan biaya perkara. Yang kedua, sidang di luar gedung pengadilan terdapat akun 521218 belanja barang persediaan barang konsumsi pada satuan pengadilan agama Tulang Bawang 521218. Jadi kalau untuk sidang di luar gedung penggunaannya belanja bahan 521211 karena pasti habis. Contoh misalkan belanja maka tidak menggunakan barang persediaan. Begitu juga ketika ada ATK yang digunakan, maka selesai perkegiatan, karena kan sidang di luar gedung itu kan perkegiatan. Maka selesai kegiatan, maka itu langsung habis, tidak terjadi persediaan. Selanjutnya juga sidang terpadu terdapat akun belanja keperluan perkantoran pada Satuan Kerja Pengadilan Agama Selayar. Sidang terpadu kita alokasikan hanya memang bersifat perjalanan dinas untuk aparatur pengadilan pada acara tersebut, karena beberapa pengadilan itu tidak mendapat alokasi perjalanan dari Pemda setempat, jadi kita kasihkan itu. Dan juga tidak membuat sidang terpadu ini, anggaran sidang terpadu ini membuat inisiasi itu berasal dari PA, boleh dari PA, tapi tidak untuk membiayai misalkan sewa gedungnya, sewa tendanya, enggak. Itu lebih baik coba dikomunikasikan dengan Pemda setempat seperti itu. Itu catatan hasil penelaan pagu anggaran 2024. Saya izin minum. Baik, selanjutnya realisasi anggaran. Ini kita sudah masuk ke pelaksanaan anggaran. Kalau kita lihat realisasi anggaran yang sudah 100%, DPA 04 tahun 2023 sudah ada di 10 satker. Ini satker-satkernya dari mulai PA Purworejo, PA Gresik, PA Magetan, PA Sidikalang, PA Pariaman, PA Batu Sangkar, PA Tambua, PA Pangkalan Kerinci, PA Marabahan, dan PA Rantau Perapat. Ini sudah 100% untuk realisasi anggarannya sampai dengan bulan Agustus. Makanya ini kalau ada pos bakum berarti stop. Kemungkinan ya, tapi kadang kan ada beberapa satker yang dia komunikasi dengan penyedia, bisa gak kalau seandainya dengan anggaran yang ada itu cukup sampai akhir tahun gitu. Jadi penyedia pos bakum itu bersedia sukarela gitu kan melakukan pelayanan sampai dengan akhir tahun. Nah, kaitan dengan pos bakum ini ada hal yang menarik. Tahun lalu ada salah satu satker di Jawa Tengah itu diadukan ke Ombudsman terkait dengan mekanisme pengadaan. Jadi setelah kami melakukan monitoring dan evaluasi ke beberapa satker, ternyata banyak juga pengadilan pejabat pengadaan dan pejabat pembuat komitmen di pengadilan itu yang nggak ngerti pola pengadaan. Ini bahaya betul sebenarnya. Contoh misalkan begini, untuk pos bakum, penyediaan pos bakum, mereka tidak bisa membedakan mana pengadaan langsung dengan seleksi. Nah, contoh misalkan begini, nggak usah disebut satkernya lah, misalnya PA Bekasi, gitu. Disebut juga kan. Contoh lah di PA Bekasi itu
Jadi diundanglah 3 penyedia. Karena memang di Perma 1 2014 itu wajib penyedia itu dilakukan tes terkait dengan kemampuan penyedia itu dalam hal membuat gugatan dan advice hukum. Itu 3-tiganya dipanggil, dilakukan seleksi, nanti yang lulus baru dikontrak. Menurut Bapak Ibu ini jatuhnya seleksi atau pengadaan langsung? Jadi jatuhnya sebenarnya ini ke seleksi. Harusnya kalau mau pengadaan langsung, PPK atau pejabat pengadaan itu memanggil satu penyedia datang ke kantor sebelum dilakukan proses pengadaannya, disampaikan bahwa sesuai dengan ketentuan Perma 1 2014 harus diuji kompetensinya dulu. Setelah diuji kompetensi, lulus, baru lakukan proses pengadaan langsungnya gitu. Kalau ini enggak layak, maka cari lagi satu lagi gitu. Bukan langsung 3-tiganya, itu yang jadi masalah. Padahal anggarannya nggak besar. Di bawah 100 juta itu kan harusnya pengadaan langsung. Nah, ini mekanismenya diubah menjadi seperti seleksi. Selanjutnya, ketika sudah selesai, itu mekanisme kontraknya itu 3. Dia bikin SPK, dia bikin kontrak, dia bikin MOU. Padahal kan sebenarnya kalau di bawah 100 juta itu cukup SPK aja, nggak perlu ada perjanjian kerja apalagi MOU. Jadi selesai dengan itu. Itu permasalahan yang pertama. Yang kedua, kadang dalam pengadaan itu ditambahkan persyaratan yang sebenarnya tidak perlu. Contoh misalkan gini, persyaratan dalam pengadaan penyedia pos bakum itu wajib OBH terakreditasi Kumham. Padahal kan itu nggak ada di Perma 1 2014. Kenapa dibikin susah gitu kan? Nah, salah satu tugas pos bakum itu kan ada 3. Salah satunya adalah menyediakan informasi organisasi bantuan hukum secara cuma-cuma. Jadi sebenarnya yaitu salah satu tugas pos bakum, nggak perlu ditambah lagi persyaratan OBH terakreditasi gitu. Nah, saya kira ini perhatian terkait dengan pos bakum karena memang mekanisme pengadaan ini sangat krusial. Muncullah pertanyaan, kalau dengan mekanisme pengadaan langsung nanti kita dianggap tidak tidak terbuka, tidak transparan gitu. Makanya banyak satker itu dipasangkan di websitenya. Silakan penyedia jasa layanan hukum mengajukan ke pengadilan terkait dengan jasa pos bakum. Sebenarnya begini, transparansi itu bisa dilakukan ketika pengadaan langsung itu menggunakan SPSE. Karena sebelum SPSE itu kan ada sirup. Setelah sirup itu nanti SPSE dan pasti diumumkan. Nah, itulah bentuk transparansi pengadaan. Jadi nggak mesti harus di website pengadilan. Ketika diumumkan di SPSE dan di sirup, itu sudah bentuk transparansi. Nah, terkait dengan sirup juga ada sedikit masalah. Jadi, sirup itu kan kepanjangannya Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan. Ketika ada istilah rencana, itu diserahkan ke perencanaan. Jadi yang input sirup itu perencanaan, padahal seharusnya enggak. Sirup itu yang input PPK, karena PPK itu yang tahu jenis pengadaannya apa yang mau dipilih, berapa besaran alokasinya, berapa waktu pengadaannya, kapan mulai jalannya kegiatan itu kapan. Nah, itu PPK yang tahu gitu. Jadi sirup, tolong Bapak Ibu jangan diserahkan ke subak perencanaan. Apalagi subak perencanaannya nggak ngerti tentang pengadaan. Jadi diharapkan untuk input sirup itu PPK yang menginput. Kami di Badilak itu yang menginput sirup itu PPK masing-masing kegiatan. Itu terkait dengan terkait dengan pos bakum. Saya kira yang paling krusial untuk pelaksanaan anggaran saat ini itu adalah pos bakum. Selanjutnya saya sampaikan juga realisasi anggaran yang berada di bawah 50%. Di PAT tahun 2023 itu ada 13, Pengadilan Agama Tangerang, Pengadilan Tinggi Agama Semarang. Ini Bu Rini, Bu. Pengadilan Tinggi Agama Semarang baru 49,93%. Selanjutnya Pengadilan Agama Mataram, Pengadilan Agama Serang, Pengadilan Agama Nunukan, Pengadilan Agama Bantaeng, Pengadilan Agama Mamuju,
Pengadilan Agama Dataran Huni Popu, Pengadilan Agama Wamena, Pengadilan Agama Manokwari, Pengadilan Agama Ternate, Pengadilan Agama Dataran Huni Moa, dan Pengadilan Agama Penajam. Ini masih 0% nih Pengadilan Agama Penajam. Ini dekat IKN kan ini kan, Penajam. Wah ini harusnya Satker Ibu Kota nanti nih, PA Ibu Kota ini. Baik, selanjutnya terkait dengan pengisian capaian output kinerja. Yang pertama adalah ada kontradiksi antara target dan capaian output. Jadi gini, Bapak Ibu, saya sering terima sering berkomunikasi lah sama teman-teman dari daerah. Jadi mereka tuh takut ketika capaiannya melampaui target, karena itu bermasalah nanti di laporan keuangan menjadi anomali dan IKPA-nya turun gitu. Padahal ada mekanisme revisi. Targetnya lah direvisi gitu. Jadi target itu tidak selalu segitu aja gitu. Misalkan gini, Bapak Ibu bisa melihat ketika sudah berjalan di semester 1, di semester 1 saja target sudah 100% misalkan. Maka lakukan revisi. Revisi targetnya optimalisasi anggaran pada output yang sama. Ada jenis revisi itu. Jadi dinaikkan targetnya sehingga nanti di akhir tahun tidak terjadi anomali. Contoh sekarang, nanti teman-teman Stadok akan sampaikan. Ada satker itu yang realisasinya sampai 1000%. Ada satker yang realisasinya ada yang 6.000 malah tadi. Ada yang 6.000% coba dari target. Maksud saya begini, ketika kita penyusunan di awal, kalau nggak salah setiap tahun teman-teman perencanaan itu di surat, itu selalu tolong lakukan review target. Salah satu poinnya ketika penyusunan itu. Jadi kalau ketika Bapak Ibu mengusulkan anggaran, tolong direview lagi tuh targetnya. Misalkan tahun lalu kayaknya targetnya kekecilan nih, direview, naikin. Kalau seandainya targetnya ketinggian, tolong diturunin. Karena begini, kalau seandainya sudah masuk ke pagu indikatif, dan itu sudah tertuang dalam di lampiran 3B, kita udah nggak bisa ngapa-ngapain Bu. Udah nggak bisa ngapa-ngapain, karena itu harus dipenuhi. Pokoknya itu sudah jadi komitmen, walaupun ada mekanisme trilateral meeting, itu sudah nggak bisa bergerak lagi. Wajib dipenuhi target itu maupun anggaran alokasi prioritas nasional gitu. Jadi nggak bisa lagi. Makanya ketika pengusulan anggaran lah nanti kita benar-benar kita rubah polanya. Ketika pengusulan anggaran, kalau targetnya ketinggian, turunin. Kalau kerendahannya naikin gitu. Nanti akan disampaikan, anomalinya luar biasa. Nah ketika data ini kita sampaikan ke Bappenas, Bappenas nanya, ngapain naik minta tambah anggaran, wong dengan anggaran yang ada juga realisasinya lebih gitu kan. Nah menurut Kementerian Keuangan, toleransi yang diperkenankan untuk realisasi kinerja melampaui 100% itu hanya 20%. Jadi maksimal 120%. Kalau lebih dari 120% berarti bermasalah di perencanaannya atau mekanisme pelaporannya atau pelaksanaan anggarannya. Ya tinggal pilih itu aja gitu. Masalahnya di situ pasti. Nah, oleh sebab itu terkait dengan target dan capaian output untuk di tahun yang berjalan, tolong dievaluasi dan dianalisa. Kalau seandainya di semester 1 saja, kira-kira nanti di akhir tahun capaiannya itu anomali atau lebih dari 120%, lakukan revisi optimalisasi anggaran dengan menaikkan kinerja. Itu bisa. Dan cukup di Kanwil, nggak perlu sampai ke Dirjen Anggaran. Tidak perlu ada trilateral meeting kalau untuk naikin anggaran, naikin kinerja. Tapi kalau nurunin kinerja, itu yang harus ke Dirjen Anggaran. Nah saya kira sarannya beginilah, kalau untuk penurunan kinerja, coba Bapak Ibu lihat di wilayah Bapak Ibu, misalkan Satker A, dia targetnya terlalu besar. Di Satker B dan C itu kerendahan, maka digeser saja targetnya. Biar target satu wilayah pengadilan tingkat banding itu tetap sama gitu. Dan tidak berpengaruh ke target prioritas nasional. Insya Allah kalau begitu mekanismenya itu akan mempermudah kami ketika revisi di Dirjen Anggaran. Karena kalau penurunan target itu ada mekanisme trilateral meeting kembali dengan Dirjen Anggaran dan Bappenas. Selanjutnya yang kedua, adanya perbedaan data penginputan data capaian output kinerja antara Omspan, Kemenq, dan aplikasi Kinsatker. Terkait dengan perbedaan penginputan, salah satunya adalah kesalahan pemahaman dalam menginput kinerja.
Contoh misalkan sidang di luar gedung, itu yang diinput perkara yang disidangkan. Padahal kalau kita lihat indikator kinerja outputnya, itu perkara yang sudah selesai baru dilaporkan. Makanya target di sidang di luar gedung pengadilan sebenarnya nggak banyak. Misalkan satu satker cuma 10. Karena memang hanya 10 target untuk perkara selesai. Kalau seandainya perkara yang disidangkan pasti luar biasa. Misalkan beginilah, ada satu perkara itu membutuhkan 4 kali sidang. Kalau dilaporkan setiap sidangnya itu, maka menjadi 4 kan. Sudah dibayangkan berarti sudah 400% nanti realisasi kinerjanya. Padahal yang harus dilaporkan hanya perkara selesai. Kalau belum selesai misalkan perkara A disidang di luar gedung pengadilan terus ditunda. Nah itu jangan dilaporin dulu gitu. Nanti setelah selesai baru dilaporkan gitu. Nah, ini yang jadi permasalahan di situ. Selanjutnya juga, nah ini yang krusial di pembebasan biaya perkara karena mekanisme kita berubah, tidak lagi anggaran itu persatuan perkara, maka kemungkinan besar targetnya itu realisasinya akan lebih melampaui dari target. Nah mekanismenya kayak tadi lah. Silakan lakukan revisi target kinerjanya, itu sangat memungkinkan. Adanya pemahaman yang berbeda dalam pelaporan kinerja prioritas nasional sudah kita informasikan. Selanjutnya adanya kesalahan input di Sakti yang seharusnya perkara di input anggaran. Nah, jadi kemarin ketemu ya Bang, ada harusnya diisi target kinerja, diisinya anggaran. Harusnya diisi 1, dia isi 6 juta. Oh, udah ngaco kan jadinya. Nah ini saya kira ketelitian dalam penginputan sangat penting lah. Saya kira itu dari sisi bagian keuangan. Mungkin nanti Bapak Ibu ada yang ingin disampaikan, monggo. Selanjutnya saya serahkan ke rekan-rekan statistik dan dokumentasi untuk menyampaikan atau memaparkan beberapa permasalahan terkait data. Karena seharusnya begini, kami di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama itu, sumber data kami itu di rekan-rekan statistik dan dokumentasi, khusus kinerja. Karena begini, ketika Mahkamah Agung meminta data untuk laporan tahunan, untuk LKJIP Mahkamah Agung, itu sumber datanya dari teman-teman statistik dan dokumentasi, tidak dari Omspan maupun Smart DJA, apalagi PP39. Sudah dipastikan rekan-rekan Stadok. Nah, saya kira untuk selanjutnya saya serahkan ke teman-teman statistik dan dokumentasi untuk melakukan pemaparan beberapa permasalahan terkait data capaian kinerja teman-teman pengadilan di lingkungan peradilan agama. Baik, selanjutnya saya serahkan ke Bu Endah. Terima kasih, cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak dan Ibu Panitera dan Sekretaris seluruh Indonesia. Alhamdulillah kami Subdit Stadok diberi kesempatan untuk bisa langsung ketemu Bapak Ibu sekalian di sini. Kami dari Subdit Stadok di sini khusus untuk membahas data-data Pronas yang telah disampaikan panjang dan lebar tadi dengan dari Mas Yakub. Data-data Pronas ini sudah ada dari dulu di Kinsatker. Dia itu data LIPA 14, data 15, LIPA 14, LIPA 14, 15, 16 dan 23. Yaitu datanya adalah sidang keliling, prodeo, kemudian posbakum, kemudian sidang terpadu. Nah, ketika kita melihat keempat data tersebut, kita dibuat amazing banget. Datanya itu luar biasa, capaiannya itu bisa sampai ribuan bahkan belasan ribu gitu kan. Nah, kenapa permasalahan ini terjadi? Karena itu tadi bedanya pemahaman di teman-teman di Satker, dan ada juga yang double catat, ada juga yang masalahnya pemahamannya yang pasti perbedaan pemahaman, terus double catat seperti itu. Kemudian kita itu akhirnya setelah melihat data-data itu
kita akhirnya berkolaborasi dengan keuangan bahwa kita juga punya data pembandingnya, yaitu data dari Omspan. Karena kita di Subdit Stadok itu sering banget, bisa setahun sampai 3 kali itu dari pihak dari IPJ itu meminta data. Ketika kita menyajikan data, kita tuh malu gitu kan. Oh, datanya kok kayak gini gitu kan. Nah, kemudian ada lagi dari Bappenas. Bappenas itu baik secara langsung maupun tidak langsung meminta data ke kita. Jadi seperti yang disampaikan Mas Yakub tadi, kenapa kok minta uang lagi kalau sedangkan uang segini aja bisa perkaranya atau kinerjanya bisa sampai ribuan gitu. Jadi kita tuh akhirnya nggak bisa minta anggaran lagi gitu istilahnya gitu ya. Nah, jadi kami di sini akan menampilkan data-data ke Bapak Ibu sekalian dari mulai data Prodeo, sidang keliling terpadu, kemudian Prodeo dan Posbakum. Tapi mungkin ini bisa untuk pembinaan Bapak Ibu di bawah. Jadi ini ada PR. Kami itu tidak menyalahkan ya, maksudnya kami hanya ingin mengkonfirmasi data ini kok bisa kayak gini gimana gitu ya. Nah, baik, kita mulai melihat data-data di Kinsater. Oh ya, Mas Kamarudin ini satu-satunya tim ahli Kinsatker yang yang bekerja keras untuk membangun Kinsatker ini, Bapak Ibu. Nah, jadi yang kita lihat ini di Kinsatker itu yang kita bandingkan dengan keuangan adalah pagu awal, terus kemudian target awal kinerja, kemudian realisasi anggaran, yang keempat adalah realisasi kinerja. Jadi 4 itu dari masing-masing sidang terpadu, sidang keliling, Prodeo dan Posbakum. Nah, di aplikasi Kinsatker yang saat ini ada itu sebelum ada perubahan itu nanti akan ada perubahan, update datanya, update di aplikasinya, bahwa pagu awal kita tidak mengizinkan Satker untuk input. Karena apa? Karena ini yang pertama, lanjut Mas Atan, mohon maaf. Yang pertama adalah sidang terpadu. Ini karena adanya perbedaan, misalnya di pagu awal di Omspan, kita bandingannya dengan keuangan yaitu di aplikasi Omspan. Di Omspan itu data dari Kementerian Keuangan yang mendapat pagu adalah 84 satker. Tapi yang dicatat di Kinsatker itu 82. Jadi hanya 82 satker yang mencatat menginput pagu awal di Kinsatker. Jadi kan ada perbedaan dari sisi situ aja udah ada perbedaan gitu, karena kita mengizinkan satker untuk menginput pagu awal. Nah, selanjutnya nanti akan ada update di aplikasi Kinsatker bahwa teman-teman di Satker tidak menginput pagu awal lagi di Kinsatker. Kemudian ini ada kemudian di pagu awal sidang terpadu ada Satker yang tidak dapat anggaran namun input di Kinsatker. Nah, kayak gini Bapak Ibu. Dia pertama adalah PA Boruko. Terus Satker dapat anggaran namun tidak input di Kinsatker. PA Ambarawa, PA Mesuji, PA Binjai. Kemudian ya, kemudian selisih pagu pada Omspan dan Kinsatker ini baru awal yaitu 15.799.000. Kemudian nah ini kita buatkan presentasi yang benar input ini masih banyak yang benar. Alhamdulillahnya masih banyak yang benar. Maksudnya hanya input pagu ya. Pagu itu berarti sudah ada dasarnya berapa yang harus diinput. Kemudian kita ke target kinerja sidang terpadu. Nah, mulai udah agak peningkatan nih kesalahannya. Di target itu kan harusnya dicatat di Omspan itu 7658. Kita mencatat 7237. Nanti juga di update terbaru Kinsatker juga teman-teman di Satker tidak diizinkan untuk menginput data di Kinsatker, data kinerja di Kinsatker, karena itu udah kita langsung berdasarkan data dari keuangan kita langsung masukkan. Kemarin awal waktu dulu di LIPA 14, 15, 16 dan 23 kita kan belum ada perkembangan permintaan sampai saat ini kayak gini kan.
Ternyata terjadi perbedaannya luar biasa. Jadi kita nanti update tidak ada inputan lagi di target pagu awal dan di target kinerja. Karena nanti akan ada perbedaan-perbedaan kayak gini. Kemudian ini adalah ini target kinerja. Satker yang mempunyai target di Omspan namun tidak input di Kinsatker. PA Binjai, PA Mesuji, PA Ambarawa, ini yang dalam kurung itu jumlah perkaranya ya. Kalau dari Omspan PA Binjai 10 perkara, PA Mesuji 96 perkara, PA Ambarawa 20, PA Ambon 500, kemudian PA Jayapura 21. Satker yang tidak mendapatkan target tapi berkreasi untuk input di Kinsatker, yaitu PA Muko-Muko, PA Boroko. Jadi nggak tahu atas dasar apa dua PA ini, PA Muko-Muko dan PA Boroko menginput ke Kinsatker, kan harus ada dasarnya gitu kan. Kemudian Satker yang mengisi target lebih besar, ini PA Cianjur dan PA Banjarbaru. Nah ini target kinerjanya kita presentasikan, ada 9 Satker yang salah catat. Kemudian presentasi hanya Mas next terus kemudian next slide-nya. Kemudian ini ke realisasi anggaran. Ketika kita melihat realisasi anggaran, nah nanti tinggal realisasi anggarannya. Ini pencatatan realisasi anggaran itu juga harus ada keseragaman pemahaman antara kesekretariatan dan kepaniteraan. Jadi realisasi anggaran di Omspan ini ada di sidang terpadu mencapai 815556510. Jadi 32% dari target. Kemudian di Kinsat 824591 naik 10% capaiannya dari Kinsatker dari target. Jadi ada selisih realisasi anggaran sekitar 9 juta. Nah ini kemudian next slide-nya Satker yang realisasi ini yang lebih besar ya. Nanti ini slide-nya kita bagikan. Jadi di SPAN dan Kinsatker itu beda gitu kan. Realisasinya ini ada 6 Satker, Fak-Fak, Dataran Huni Popu, Selayar, PA Makassar, PA Trenggalek, dan PA Ciamis. Kemudian next slide-nya, kemudian Satker yang anggaran pada Kinsatkernya lebih kecil daripada Omspan, itu pada semester 1. Dataran Huni Mua, Limboto, Sambas, dan Cianjur. Kemudian Satker yang tidak ada realisasi pada Kinsatker, nggak ada realisasi, tapi kita nggak nyalahkan ya, cuma kami konfirmasi aja kok sampai bulan Juni belum ada realisasi, tapi di SPAN sudah tercatat kayak gitu ya. Itu PA Tual, PA Ambarawa. Kemudian Satker yang tidak ada anggaran namun ada realisasi, tapi nggak ada anggaran tapi dengan kreatifnya mencatat di Kinsatker. PA Boroko dan PA Purwakarta. Kemudian nah ini presentasinya next. Kemudian realisasi kinerjanya sekarang Bapak Ibu. Realisasi kinerjanya sampai bulan Juni ini di Omspan itu 3590, di Kinsatker 3360, presentasinya kan berbeda. Terus selisihnya itu 230. Kemudian nah next slide ini kita mengkategorikan yaitu sampai bulan Juni itu ada yang di Kinsatker sama dengan Omspan. Misalnya ini kan ada tabel target, ada tabel SPAN, ada tabel Kinsatker. Itu misalnya kayak Pengadilan Agama Kota Bumi. Di bulan Juni itu tetap sama itu, SPAN dan di Kinsatker sama-sama 30. Di targetnya 150, tapi itu dalam tahap wajar, berarti kita membacanya masih 30 sidang terpadu, yaitu berarti pencapaiannya 20% gitu. Karena targetnya 150. Nah, begitu kita ke Ciamis yang warna merah, Ciamis dan Tangerang, itu capaiannya sudah di atas 100%. Memang sama-sama sama ya. Maksudnya di SPAN itu di kolom SPAN-nya sama dengan kolom Kinsatker, tapi melebihi target. Misalnya Ciamis kan targetnya 120, di SPAN-nya diisi 140, di Kinsatkernya juga sama-sama 140 gitu. Akhirnya kan presentasinya di atas 100%, begitu juga PA Tangerang. Jadi di SPAN-nya 146,
Kinsatkernya 146 tapi targetnya itu 72. Jadi 202 ini baru bulan Juni, nanti mungkin akan melebihi ketika udah akhir tahun. Daripada kita bekerja keras di akhir tahun, lebih baik kita mulai memverifikasi data-data ini. Kalau sudah diverifikasi baru kita validasi, pimpinan, Bapak Ibu pimpinan untuk memvalidasi, kirim ke Badilak kembali kalau memang sudah verifikasi kebenaran data-data tersebut. Kemudian yang proses Kinsatker sama dengan Omspan ini ada 16 Bapak Ibu, di sidang terpadu ada 16 span sama ini. Ada yaitu yang merah PA Sumeneb 132%. Dari 16 ini yang sudah 100% tadi yang di baris hijau, yaitu 100% itu adalah PA Bojonegoro, PA Mojokerto, PA Tutuyan, dan PA Marisana. PA ini kan sudah 100%. Saya kurang tahu nanti kalau misalnya ada sidang terpadu, nanti makanya kami juga pengen menanyakan ke Bapak Ibu kalau ada sidang terpadu maunya gimana. Terus kami juga akan menanyakan ke bagian keuangan kalau ada sidang terpadu nantinya akhirnya mau dicatat kemana kayak gitu kan, karena ini kan sudah 100% kan, kita nggak bisa menolak misalnya ada pelayanan yang mau masuk. Kemudian ini ada data kinerja yang masih nol itu ada 16, masih nol. Nah silahkan ini 16 ini baik Omspan maupun Kinsatker, kami hanya konfirmasi apakah memang benar belum melaksanakan sidang terpadu. Kemudian sidang terpadu lebih besar, di Kinsatkernya lebih besar dibanding Omspan, jadi yang kebalikannya. Nah ini lebih banyak lagi Bapak Ibu yang merah-merah. Yang merah-merah 3 simpang Mahkamah Syariah Simpang 3 Redolong 132. Kemudian Pengadilan Agama Tilamuta, Pengadilan Agama Suwawa, PA Cibadak sampai sekarang sudah 733% gitu. Cianjur 391. PA Subang ini kebanyakan memang kalau misalnya yang dipresentasikan, kayaknya saya belum mempresentasikan, itu banyak wilayah Jawa Barat. Ini merah lagi. Nah ini kita lihat Pengadilan Agama Banjarbaru. Banjarbaru masa presentasinya sampai 2.700% gitu. Bapak Ibu, jadi kami nggak tahu, kami konfirmasi, kami nggak menyalahkan ya, kami mengkonfirmasi aja data-data ini di Kinsatker tuh segini, dan ini jadi iya, jadi kami konfirmasi nanti kalau memang itu benar di Kinsatkernya di verifikasi kembali, kemudian divalidasi dari Bapak Ibu pimpinan, kemudian dikirim ke Badilak ya, data dari validasi tadi. Tanjung Rede. Kemudian ini ternyata ada 29 perkara yang Kinsatkernya lebih besar daripada Omspan, tapi yang lebih dari 100% tadi ada 22 satker ini tadi. Ini 22% nih. PA Banjarbaru 2.700 nih. 700 PA Cibadak 700%. Kemudian kita lanjut. Satker yang belum realisasi pada Kinsatker, kami punya datanya yaitu 10 satker ini ya, maksudnya belum mencatat di Kinsatker gitu data kami. Kemudian kita lanjut ke sidang keliling. Sidang keliling di Pagu. Lanjut Mas Adnan di slide sidang keliling. Di Pagu awal itu sama kayak tadi, next Mas Adnan. Di Omspan itu ada 343 satker yang dapat
anggaran sidang keliling. Tapi di Kinsatker di input 341. Kemudian Pagu di Omspan 28.588.318.000, Pagu di Kinsatker 27.777.548.000. Jadi selisihnya 80.770.000. Kami nanti kalau sudah nggak input lagi nggak akan ada selisih. Nah ini perbedaan ya, Kinsatker lebih kecil dibanding Omspan nih. Ada 6 satker. Ibu iya. Kandangan Banjarmasin, Simalungun, MS Calang, Buol, Boroko, Sidrap ya, Sidenreng Rapang. Kemudian Pagu yang Kinsatker lebih besar, yaitu PA Banyumas dan PA Demak. Kemudian yang tidak mencatat Pagu di Kinsatker, PA Ambarawa dan PA Wonogiri. Di Kinsatker nggak dicatat. Nah ini presentasi pengisiannya tabelnya. Kemudian target kinerja, Mas Adnan. Target kinerjanya pada Omspan terjadi perbedaan juga pencatatan. Di target kinerja di Omspan itu 3940 perkara, kemudian di Kinsatker 30434 perkara. Kemudian di Omspan itu 2494 perkara lebih banyak. Akhirnya selisihnya segitu. Nah ini lagi adalah satker dengan target kinerja yang lebih kecil dibanding Omspan pada bulan Juni 1 semester. Ada 12 satker, PA Tarempa, PA Batam, PA Labuha, PA Bulukumba, PA Sinjai, Maros, Lubuk Linggau, Lubuk Banggai, PA Tutuyan, PA Kangean, PA Mesuji, PA Sijunjung, dan Mahkamah Sukamakmur. Mahkamah Syariah Sukamakmur. Kemudian target kinerja pada Kinsatker lebih besar dibanding Omspan. Ada 10, PA Mamuju, PA Nabire, PA Kalabahi, PA Giri Menang, PA Taliwang, PA Masamba, PA Mataram, PA Belopa, PA Pinrang, PA Enrekang. Ini ada 52 ternyata. Ada 52 satker Bapak Ibu. Target kinerja pada Kinsatker yang lebih besar dibanding Omspan. Martapura, Sidrap, Sengkang, Sungguminasa. Iya. Kemudian ini Koto Baru, Kuala Kurun, Pasuruan, Bojonegoro, Sragen, Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purworejo, Pemalang. Subang, Cianjur, Tulang Bawang, Mentok, Lahat, Pangkalan Balai, Bangko, Muara Bungo, Pangkalan Kerinci, Ujung Tanjung. Tanjung Pati, Lubuk Basung, Talu, Muara Labuh, Painan. Berarti lebih dari 52 tadi nomornya salah. Pariaman, Simalungun, Kisaran, Padang Sidempuan, Lok Sumawi, Lok Sukon. Iya. Ya ini rekap MS Aceh ada 2, PTA Medan ada 3, PTA Padang 3. Maksudnya di satker bawahnya. PTA Jambi ada 2 satker, PTA Palembang 2 satker, PTA Bandar Bampa Belinkung 1, PTA Bandar Lampung 1, Bandung 2, PTA Semarang 6, Surabaya 2, Palangkaraya 1, Banjarmasin 5, Manado 2, Kendari 1, Makassar 8 Bapak Ibu, Kupang 1, Sulawesi Barat 1, Jayapura 1. Terus satker yang tidak mencatat kinerja, ada 11 satker yang tidak mencatat kinerja, target kinerja. Kemudian ini presentasi grafiknya Mas Adnan. Kemudian kita ke sidang keliling, realisasi anggaran sidang keliling Mas Adnan. Nah, perbedaan lagi di sidang keliling realisasinya 12.508.56 terjadi ada selisih realisasi anggaran 149.480.395. Oh, tidak ada pagu yang minus, jadi maksudnya tidak ada yang realisasinya melebihi dari pagu awal. Sampai saat ini belum ada, nanti kurang tahu nanti sampai akhir tahun gitu ya, mudah-mudahan enggak. Tapi tetap kita harus lihat
dalamnya ya. Dalamnya itu meskipun tidak ada selisih, kita harus lihat dalamnya ini realisasi Kinsatker. Itu tadi kan skala nasional. Kemudian Satker yang realisasi anggaran pada Kinsatker lebih kecil. Ini ada 32. Oh, ini ada 16. Yang lebih kecil ada 16 Satker. Silahkan dilihat Bapak Ibu, mungkin Satker di bawahnya, di wilayahnya ada yang masuk di dalam daftar ini. Kemudian kita lanjut ke Kinsatkernya lebih besar dibanding Omspan. Itu juga ada 16. Ya. Kemudian realisasi anggarannya masih 0 sampai bulan Juni. Itu PA Kayu Agung Wonosari Ambarawa. Ini data-data PTA-nya yang kemudian ini Omspan lebih besar dari Kinsatker, Omspan lebih kecil dari Kinsatker. Ini PT MS Aceh ada 3, kemudian yang lebih kecil ada 5, kemudian Kinsatker yang 0 nggak ada. Ini udah direkapkan per PTA, per tingkat banding. Ada 30, berarti ada 4 PTA nggak masuk sini, berarti sudah benar. Kemudian realisasi kinerja. Kita lihat realisasi kinerjanya Bapak Ibu. Di Omspan kan realisasi kinerjanya 20.970 perkara. Kemudian di Kinsatker 30.986 ke perkara. Jadi ada selisih 10.016 perkara. Lebih besar di Kinsatker. Nah, jadi kalau kita presentasikan itu kurvanya Mas Adnan, grafiknya itu yang di atas 100% itu lebih dari 50%, ada 52%. Link datanya boleh Mas Adnan diklik itu data sidang keliling ya. Kelihatan nggak ya Mas Adnan? Taruh sidang keliling. Masih, bentar dikit lagi. Nah ini Bapak Ibu sidang keliling Mas Adnan, yang ini link data. Oh iya siap. Siap. Ketika kita melihat grafik ini kan kayaknya kayak nggak mungkin gitu Bapak Ibu. Kinsatker di kinerja ini sudah kami urutkan berdasarkan yang tertinggi ke yang rendah. Jadi mulai PA Cilacap, masa presentasinya sudah 14.000 kan? Ini apa salah catat atau gimana? Nanti minta tolong diverifikasi lagi. Jadi ini Cibadak, Pasuruan, Bojonegoro, Kebumen, sampai nanti minta tolong ke 179 Satker ini total sampai yang ke bawah itu 179. Ya siap. Jadi minta tolong dicek, diverifikasi data-datanya di Satker masing-masing Bapak Ibu, data-data ini. Kemudian nah, kemudian kita ke next slide Mas Adnan. Itu tadi sidang keliling. Nah, kita langsung ke Posbakum. Slide berikutnya, yang pasti kurang lebihnya seperti itu. Tapi di sini kami akan hanya menampilkan langsung ke kinerjanya. Posbakum kita lihat yang linknya Mas Adnan. Posbakum itu ada 9 Satker nih. 9 Satker yang kinerjanya masih 0, terus kemudian 2 sampai 99 222 Satker, kemudian kinerja ke atas 178 Satker. Kemudian linknya Mas Adnan, kita lihat linknya Posbakum kinerjanya.
Ya, kita lihat ini yang pos bakum ada 1821, kemudian sampai ke bawah ini kan ini 0%, ini pos bakum kan semuanya dapat 412 satker, semuanya dapat. Nanti mohon diverifikasi kembali datanya Bapak Ibu, data-data ini. Kemudian karena kurang lebihnya sama pagu awal, kemudian pagu awal, target kinerja, kemudian realisasi anggaran, realisasi kinerja, semuanya ada selisih gitu. Nah, kita lihat, nah yang misalnya PA Bandung baris ke-31 Mas Adnan. PA Bandung itu saya juga pengen nanya ini, maksudnya itu kan ada ping ya. Itu kan targetnya 800. Oh, di Omspan itu dicatat 375. Tapi di Kinsatker 269.2 dicatat. Itu perkara apa aja dicatatkan di situ gitu kan. Kita tuh juga mau nanya kok banyak banget gitu ya. Meskipun capaiannya 300%, maksudnya lebih kecil dibanding kalau kita lihat PA Pangkal Pinang tadi yang paling di atas. Sampai 1821% gitu kan. Nanti kalau akhir tahun kayak gini kita mau menyajikan data ke IPJ, kitanya kan malu gitu kan Mbak Dila kan. Terus Pengadilan Agama Malang ini 1000 targetnya di baris ke-35. Kemudian kinerjanya di Kinsatker dicatat 3233. Kemudian Pengadilan Agama Sumber kayak gitu juga. Maksudnya ini data apa yang dicatatkan di perkara pos bakum ini. Kemudian slide berikutnya Mas Adnan, Prodeo. Nah ini Prodeo itu Prodeo kan ada berapa yang dapat ya sebentar? 408 kalau nggak salah. Prodeo itu yang dapat 408 satker. Prodeo. Nah ini yang kinerjanya 0% 14 satker, yang kinerjanya 4 sampai 99% 206 satker, kemudian yang 100% 80 satker, kemudian di atas 100% 108 satker. Mari kita lihat datanya Bapak Ibu, link data lengkapnya itu Prodeonya. Nah, jadi juga ada yang nggak separah sidang keliling juga tadi ya, 14.000 tadi ya. Ini PA Sangatta yang tertinggi, prosentasenya kok sampai 938 gitu persen, 938. PA Tebing Tinggi, PA Negara, Kuala Kurun. Jadi ini totalnya ya 408. Nanti mohon agar Bapak Ibu memverifikasi kembali data-data sidang keliling, sidang terpadu, pos bakum serta Prodeo sebagai data Pronas, ini. Kemudian sekian dari saya. Terima kasih. Ini akan ada selanjutnya yaitu Mas Kamarudin yang akan mengupas tuntas semuanya. Silahkan Mas Kamarudin. Ya. Nah, yang saya mau tanya, Mbak Dila itu sudah pernah enggak mencoba melihat sebenarnya kesalahannya itu di mana gitu loh. Sebab terus terang aja kalau PTA sendiri enggak pernah bisa tahu gitu loh, karena kita enggak punya akses langsung ya untuk melihat seperti apa dia punya itu. Oleh karena itu kalau umpamanya kita dikasih tahu ya celahnya itu di mana, mungkin kita bisa Ya. Bapak, ya, jadi kami ditampung dulu ya, atau ada lagi? Oke, makasih. Mohon izin Bapak, kita lanjutkan dulu Pak ya, sebelum nanti kita buka sesi tanya jawab Pak. Iya, ya Pak. Biar nanti kayaknya Mas Kamarudin sudah pengen menjelaskan. Terima kasih Pak, terima kasih pertanyaan Pak.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Ibu Panitra dan Sekretaris seluruh Indonesia. Yang saya hormati Bapak Ibu pejabat Badilak yang hadir pada hari ini, serta rekan-rekan panitia. Baik, saya mendapat materi terakhir yang ringan saja Bapak Ibu ya. Syukur alhamdulillah pada hari ini kurang lebih selama saya di Badilak 3 tahun, baru hari ini saya lihat antara panitra dan sekretaris kumpul bareng Bapak Ibu mendapatkan materi pronas yang dimana perkawinan silang antara kesekretariatan dan kepanitraan. Oke. Slide saya cuma satu Bapak Ibu. Sebelum masuk lebih jauh ke dalam, mungkin saya memperkenalkan diri dulu Bapak Ibu. Kalau mungkin di Bapak Panitra mungkin sudah sering lihat melalui media Zoom. Baik, sebelumnya saya Bapak Ibu di Satker tingkat pertama sebagai jurusita, awal menjadi PNS itu di PA Palu dan dikader oleh ada di sini Pak Sekretaris dan PTA Palu dan Pak Sutarno ya di Sulawesi Barat. Karena terkait IT Bapak Ibu, meskipun jurusita ternyata sebelumnya itu ada Siatpa Bapak Ibu. Dulu ada kita kenal ya di Badilak Pak Tohir ya. Beliau ya dan anaknya ada di sini yang ketika ke Palu itu melihat ternyata ada potensi katanya yang ada di sana yang bisa dijadikan kader Bapak Ibu. Nah, seiring dengan waktu ternyata Siatpa digusur ya secara paksa, tanda kutip ya Bapak Ibu ya. Karena Mahkamah Agung mau melihat satu aplikasi dalam 4 lingkungan peradilan. Ternyata Badilak berbesar hati karena sudah nyaman menggunakan Siatpa pindah ke SIPP. Dan pembangunan SIPP itu memakan waktu yang cukup lama karena kami DL sebulan Bapak Ibu meninggalkan satker kami sebulan, keluarga ditinggalkan, sebulan di karantina, itu full kerja. Kalau Bapak Ibu hampir kerja ini ya, karena yang bimbing kita adalah tim swasta yang kerjanya itu penuh target dan sesuai rencana Bapak Ibu. Pada hari pertama biasanya kita itu di target ini harus selesai 3 hari gitu Bapak Ibu. Sehingga itu yang masuk sampai sekarang yang terbawa kita di peradilan agama yang tim SIPP, bahwa kalau kita ditargetkan harus benar-benar selesai Bapak Ibu. Yang sekarang itu ada Mas Hendra yang masih bertahan dan ada yang baru, teman-teman yang baru. Di Badilak itu sisa yang bertahan itu satu sudah dari Badilaknya pindah ke Satker itu Mas Amin, betul ya? Pindah ke Stabat, jadi punya potensi yang besar di sana Bapak Ibu. Kemudian pada awal COVID saya dipanggil masuk ke Badilak. Waktu itu masih ditusuk-tusuk hidung ya Bapak Ibu. 1.500.000 di Makassar, sekarang 25.000. Waktu itu ke Jakarta membangunlah Kinsatker Bapak Ibu. Pada saat itu saya sampai sempat sama Mas Amin itu selamat datang di hutan belantara. Karena IT waktu itu baru Mas Amin dibantu Mas Aulia. Kemudian saya masuk Bapak Ibu menjadi 3. Kemudian ada Mas Putra sama Saryono ketika menjadi CPNS itu sempat disembunyikan. Tapi ketika kita buka sikapnya kita lihat ini potensi yang sangat bagus Bapak Ibu. Ternyata itu terbukti karena dari segi aplikasi menyumbang kinerja yang ada di Badilak ya Bapak Ibu. Sampai mendapat bintang-bintang. Betul ya. Top digital seperti yang disampaikan oleh tadi malam pimpinan kita, Pak Sekretaris dan Bu Direktur. Di mana Kinsatker di dalamnya itu sebenarnya bukan satu aplikasi tetapi banyak bagian-bagian yang di dalam Bapak Ibu. Di mana mulai dari
pelaporan yang dulunya. Kalau biasanya kita lihat ada after before-nya. Kalau saya lihat dulu Bapak Ibu teman-teman yang ada di Badilak mengolah data, saya masih lihat dulu Pak Wahyu ya. Pak Wahyu Setiawan waktu pengolah data laporan dari Satker pakai Excel. Itu sebelum saya masuk saya lihat masih pakai Excel semua Bapak Ibu, laporan-laporan dari Satker. Sehingga tidak bisa dipantau Satker mana yang mengirim. Begitu juga pimpinan kalau mau minta data secara dini itu pasti berhari-hari biasanya Bapak Ibu. Apalagi dengan sekarang permintaan data itu sangat banyak Pak Bapak Ibu. Kita lihat teman-teman di tim Stadok sampai orang bilang apa ya, habis satu masuk lagi satu permintaan data, dan ternyata data itu memang sangat penting Bapak Ibu, sehingga diperlukan Bapak Ibu di panitra maupun sekretaris akurasi datanya dan kepalitan datanya. Nah sehingga kenapa sekarang baru dikawinkan ini antara Pronas ya Bapak Ibu. Ternyata ada aplikasi Omspan yang memang tahun-tahun sebelumnya itu tidak pernah disandingkan yang data yang masuk ke Stadok. Nah ternyata setelah itu kita lihat ternyata kok ini data ini selalu beda. Nah nanti ada korelasinya, nanti ditanyakan Pak Panitra ya. Nah setelah kita masukkan ke Kinsatker memang ternyata terbukti secara sistem itu ternyata terjadi perbedaan Bapak Ibu. Nah setelah ditelusuri apa yang disampaikan tadi Pak Yakub, ternyata persepsi di operator di Satker itu terjadi perbedaan Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti di sesi ini nanti Bapak Ibu minta petunjuknya, dan karena saya yakin Bapak Ibu panitra bagaimana terkait pelaporannya di Kinsatker, apakah perlu penambahan fitur atau field atau kolom untuk mengakomodir ketimpangan-ketimpangan itu Pak Bapak Ibu. Apa yang langkah yang perlu dilakukan agar data yang dikeluarkan yang masuk ke Pronas atau ke Bappenas itu adalah data yang benar-benar 100% bisa dipertanggungjawabkan. Nah, apakah karena ada persepsi di sana Bapak Ibu, apakah yang tadi itu outputnya sesuai dengan targetnya ke sekretariatan? Karena kemarin Ibu Enda sempat ke salah satu Satker, ternyata di kesekretariatan itu Bapak Ibu ada target-targetnya agar capaiannya itu seolah-olah kelihatan bagus. Jadi ditahan-tahan, maksudnya karena punya target harus 25% triwulan ini. Tetapi kepanitraan itu jalan terus Pak. Perkaranya jalan terus di sana, baik itu sidang kelilingnya Prodeo jalan terus Pak, yang terkait yang Pronas. Sehingga laporannya terjadi ketimpangan Pak, karena di kepanitraan itu mengisi data real. Benar ya Bapak Ibu ya? Sehingga apa yang disajikan tadi itu sebenarnya benar semua Bapak Ibu. Baik yang kesalahan karena data realnya yang disajikan Pak. Kecuali yang ribuan tadi itu kesalahan Pak. Yang tadi kenapa itu salah, karena mungkin di PTA karena toolsnya atau monitoringnya di Kinsatker itu mungkin masih bingung Bapak Ibu ya. Ini masuknya di mana, menu mana, karena banyak, saking banyaknya yang ada mungkin menu yang ada di Kinsatker. Kinsatker ini dibangun oleh kurang lebih ada Mas Putra, Mas Saryono untuk membangun sistem ini. Karena sempat dari luar, lembaga luar itu ada yang menanyakan, karena lihat pertanyaan di pusat data, ada yang menanyakan dari akademisi, membangun sistem ini berapa miliar katanya. Saya bilang 0 rupiah ya, karena kita hanya kerjakan di Badilak, kemudian selebihnya kalau ada kegiatan di luar, karena dibantu dengan teman-teman Prakom. Itu dari akademisi Pak. Karena membangun sistem yang katanya, oh kok bisa dari Satker tingkat pertama di tingkat banding, karena mungkin mereka bandingkan dengan lembaga luar Bapak Ibu. Oke. Di Kinsatker Bapak Ibu terkait menu-menu yang ada di dalam, yang dimana PTA punya kewenangan untuk melakukan, biasanya sering di monitoring ya Bapak Ibu. Kalau kita sering di bintek-bintek monitoring ya.
Nah, ternyata ada yang terlewati sebenarnya Bapak Ibu. Verifikasi, karena data ini Pak ya, hasil monitoring kan mengeluarkan data Pak ya. Itu verifikasi dan validasinya yang ketinggalan Pak. Padahal data ini ujungnya adalah sangat penting karena dia adalah final terakhir. Memang kita sudah sering melakukan monep Bapak Ibu, tapi verifikasi dan validasi itu ternyata terlupakan. Padahal data-data ini sudah sinkron ke instansi lain Bapak. Seperti kalau di luar Pronas itu akta cerai itu secara real time ke SIMKA Bapak Ibu, ke KUA. Kalau terbit akta cerai hari ini di Satker, datanya masuk ke Kinsatker, itu mereka langsung bisa ngecek Bapak Ibu. Dan data-data yang lainnya ya. Tetapi hari ini Bapak Ibu, saya hanya mengulas terkait bagaimana cara melakukan monitoring Pronas itu, atau yang biasa dulu disebut LIPA ya, atau apa ya, kalau saya salah sebut mohon maaf, L1PA ya, L1PA 14, 15, 16, dan 23. 23 arti kalau tidak salah itu ada 23 format laporan yang diterbitkan. Padahal kalau kurang lebih 27 Bapak ya. Kalau kita lihat yang sebelumnya, yang format laporan manual. Cuma sampai sekarang karena sudah berbasis elektronik, kalau tidak salah itu belum dikaji ya laporan elektroniknya seperti apa, pelaporan keperkaraan Bapak Ibu. Padahal laporan-laporan SIPP itu sudah masuk semua di Kinsatker. Karena seluruh yang tadi malam disajikan oleh Ibu Direktur itu datanya diambil dari Kinsatker Bapak Ibu. Secara real time mau butuh hari ini bisa diambilkan sampai saat itu. Nah, sehingga kami bayangkan dulu begitu masuk, wah ini kalau tidak pakai sistem bagaimana ya cara mengambil datanya. Yang dulu Pak, akhirnya alhamdulillah sekarang artinya sudah membangun 3 tahun, alhamdulillah udah bisa metik hasilnya Bapak Ibu. Meskipun masih ada kekurangan-kekurangan di Kinsatker. Kalau sekarang udah mulai standar karena begitu pimpinan minta data jenis perkara apa saja itu sudah bisa Pak. Data TNI yang cerai bisa diketahui Bapak Ibu, data dispensasi yang jadi viral yang sering diminta, di mana hari ini ada pertemuan Bappenas di Makassar itu terkait data diska itu bisa diambil. Data hari ini pun bisa atau kemarin bisa, yang putus berapa, yang sudah di BHT berapa, yang sampai penilaian ya, ada karena ada reward. Jadi di sini sebenarnya nasib Satker ya. Mulai dari pelaporan karena menentukan masuk nanti ke kajian triwulan Bapak Ibu. Datanya dari sini, di mana kepanitraan itu kalau tidak salah di poin triwulan itu mungkin 50% ya Pak ya. Kurang lebih Pak ya. Artinya itu nasib Satker ada di Kinsatker sebenarnya. Karena jadi pertimbangan untuk penilaian triwulan, di mana datanya secara real time tidak disembunyikan lagi karena Satker bisa lihat. Kalau dulu mungkin kalau tidak salah ya, mungkin ya siapa saja yang disuka Satker mungkin bisa dikasih sertifikat. Kalau sekarang berdasarkan yang ada di Kinsatker itu yang data diambil Bapak Ibu. Jadi kalau pengisiannya salah, pasti hasilnya salah. Kalau misalnya kelewatan, misalnya validasi ulang, kelihatan buruk rupanya. Ternyata Kinsatker bisa keluarkan data itu. Sehingga Bapak Ibu di PTA bisa melakukan monep atau monitoring atau evaluasi datanya jika terjadi hal-hal yang kurang bagus Bapak Ibu. Baik, di Kinsatker itu beberapa akun level, ada level tingkat pertama Bapak Ibu, di mana tingkat pertama bisa akun ketua, jadi bisa wakil juga, jadi dibuatkan panitra, sekretaris, operator. Jadi kurang lebih ada 5 Bapak Ibu di tingkat pertama. Di tingkat banding itu sama, itu hakim pengawas bisa dibuatkan akun di Kinsatkernya. Jadi panitra punya akun, sekretaris punya akun, karena masing-masing ini 2 panitra dan sekretaris ada kewenangannya Pak di Kinsatker. Kesekretariatan apa itu misalnya data surprise ya Pak Yakub ya. Kemudian laporan apa lagi? Ada beberapa Bapak Ibu bisa dilihat kewenangan kesekretariatan. Cuma pada faktanya biasanya yang input biasa kepanitraan semua. Tapi katanya minta data di kesekretariatan. Padahal bisa dibuatkan akun. Kinsatker itu sudah akomodir Pak. Sejak awal itu sudah akomodir Bu. Oke. Nah, cuma di antara akun 5 akun ini Bapak Ibu itu memiliki kewenangan beda masing-masing. Kalau operator hanya bisa membuka 2 menu Pak. Nanti kita
perlihatkan ya, bisa Mas Putra login akun operator. Ini mohon izin nanti karena tadi malam disebut-sebut PTA mana yang agak bagus katanya. Nanti loginnya ya, saya izin nanti minta ya Pak. Ini login PA dulu Pak. Keluar dulu Mas Putra, login tingkat pertama. Mohon izin jadi LIPA atau MBK Nasional Sidang Keliling Prodeo Terpadu Posbakum ini mengalami perubahan Bapak Ibu terkait pengisian, karena ini memang banyak laporan kemarin katanya ketika melakukan edit itu beda. Ini banyak masukan Bapak dari Satker ya, baik juga Pak Panitra PTA yang sering mengasih masukan. Terima kasih Bapak Ibu. Ini sudah, kalau tidak salah kami sudah akomodir sebelum kami berangkat ke sini. Membuat modulnya itu saya sudah perbaiki. Login Mas Putra. Di mana fiturnya itu kalau saya lihat dari segi tampilannya Pak, penyajian datanya itu berbeda 50%. Karena pertama pengisian pagunya kami ambil nanti dari Pronas Pak. Karena setelah melihat antara kepanitraan dan kesekretariatan untuk terkait pagunya cukup diambil di Pronas, karena ternyata yang diinput ke kepanitraan itu beda-beda Bapak Ibu. Padahal harusnya kan dari pagu ya Pak, kalau tidak salah ya. Itu tidak bakalan berubah kecuali ada revisi. Nah sehingga itu pagunya kita di sini kita kunci untuk ini Bapak. Kalau dulu masih dibuka diisi oleh kepanitraan, sehingga apa yang disajikan tadi Ibu Enda itu masih diinput oleh kepanitraan, sehingga pengisian pagunya itu beda Pak targetnya. Nah ini untuk akun tingkat pertama Pak ya. Modulnya saya sudah bagi Bapak Ibu di grup WA RK ya. Ini laporan silakan dibuka Mas Putra, kita laporan fokus ke Pronas, di mana menunya masuk di laporan bulanan Bapak Ibu, submenunya, karena dia adalah setiap bulan rutin harus dilaporkan, baik yang menerima pagu maupun yang tidak menerima Pak. Kenapa? Karena agar laporannya itu kelihatan bahwa dia melaporkan Pak meskipun nihil. Karena laporan manual dulu kalau tidak salah itu tetap dilaporkan dengan laporan nihil, tapi itu Pak ya, sehingga di aplikasi mengikuti Pak karena belum dicabut. Oke, ini ada menu laporan harian, bulanan, tapi saya tidak kupas harian, kita fokus ke laporan bulanan Bapak Ibu. Karena kalau saya kupas semua ini mungkin 3 hari Pak. Kita ringan-ringan saja bagi yang Pronas. Di laporan bulanan ada kita masuk data LIPA 14. Data LIPA 14 itu sidang keliling ya. Oke, kita lihat sidang keliling di mana POM-nya Bapak Ibu dalam setahun langsung kita perlihatkan itu dari Januari sampai Desember Pak. Kalau sebelumnya hanya bulan yang dilaporkan saja yang kelihatan. Kalau sebelumnya perbedaannya kalau Bapak Ibu ingat, nah ini dia Pak. Jadi dari Januari sampai Desember kelihatan. Nah ini seperti ini, September belum dilaporkan, ini PA Curup ya, PA wilayah PTA Bengkulu. Pak Panitra ada ya Pak? Oke. Di mana ini laporannya kita lihat yang isian ya Bapak Ibu, yang pagu awal ini masih menganut isian di kepanitraan ya. Ini Bapak Ibu pagu awalnya realisasi isian dari Satker total sisa. Kalau dulu Bapak Ibu hanya realisasi bulan ini saja. Sekarang itu kita tampilkan totalnya sudah berapa dan sisanya berapa. Kemudian di kinerjanya ada di sana gugatan dan permohonan. Kemudian ada statusnya, jika atau sudah divalidasi panitra tingkat pertama maka statusnya terkirim ke PTA. Oke. Kemudian untuk melaporkannya, kalau dulu itu ada tombol tambah Pak di atas. Jadi ini nanti disampaikan ke Satker Pak ya, di manual booknya sudah dijelaskan ada tombol tambah, tapi sekarang cukup klik bulannya Pak. Misalnya kita uji coba yang Desember saja. Kita lihat pengisiannya, ini nanti bisa dihapus Pak sebelum divalidasi. Karena tombol hapusnya
itu hilang ketika dipalidasi oleh PTA, artinya dikirim ke pusat. Ini pengisiannya Bapak Ibu. Ke atas, Mas Putra, ke atas dulu. Di mana ini judulnya POM tambah, ada judulnya di atas itu LIPA 14. Anggaran itu otomatis Pak diambil dari OMSPAN Pak ya. Jadi itu dikunci, tidak, sehingga di kedepannya itu tidak salah lagi. Nah itu masukan-masukan dari Bapak Ibu ya, Panitra di Satker ya. Nah, kemudian ketika kami rapat dengan tim keuangan, diambil dah dari OMSPAN-nya terkait anggarannya. Begitu ya Mas. Kemudian apa yang diisi Satker, yaitu kinerjanya Bapak Ibu. Di mana di sini untuk sidang di luar gedung, kalau di pagunya itu targetnya perkara, kalau di pagunya Pak yang dikeluarkan pemerintah, tetapi pelaporan di Kinsatker itu dipecah, perkara itu apakah gugatan atau permohonan. Karena ini sering diminta berapa yang gugatan dan berapa yang permohonan, sehingga di kepanitraan itu dipisah. Oke, ini ngisinya Bapak Ibu ya. Kemudian ke bawah, kemudian orang yang dilayani, ini sering terjadi perbedaan pengisian Pak di kepanitraan. Orang yang mengajukan layanan bulan ini, jadi orang yang mendaftar Pak ya, baru didaftar. Ternyata setelah hasil analisa Pak, mengajukan layanan sama yang mendapatkan layanan itu isinya sama semua Pak, rata-rata. Padahal yang mendapatkan layanan itu adalah yang sudah disidangkan Pak, Bapak Ibu. Ada yang baru daftar, ada yang sudah disidangkan atau yang sudah diputus. Ini ingin mengetahui, jadi filosofi kemarin itu mengetahui berapa sih yang dilayani sidang. Kan sudah dapat perkaranya Pak, artinya itu yang dilayani sidang keliling. Tapi dari jumlah sidang keliling itu berapa yang sudah diputus dan berapa yang masih proses. Itu Pak pengisiannya. Di sini yang sering keliru, sehingga pada saat rekap data ini di mana Satker kelirunya. Atau mungkin ada masukan Bapak nanti yang lebih mudah membaca atau yang dimaksud Pak. Nanti minta masukan dari Bapak Panitra. Biar kita rubah Pak anunya Pak. Karena itu Pak yang dimaksud itu yang mengaju redaksinya Pak ya. Iya Pak, nanti mohon masukannya Pak agar apa namanya? Iya Pak, agar mudah dicerna oleh teman-teman di Satker tingkat pertama. Karena ini mungkin pemahaman saya dengan tim yang ada di Badilak itu memasukkan seperti ini Pak. Oke Pak ya, nanti mohon masukannya Pak. Oke. Kemudian kalau ini pelaksanaan kegiatan, ada jumlah kegiatan bulan ini, jumlah lokasi, alamat lokasi, jarak lokasi sidangnya. Ini evaluasi jarak lokasi kenapa dimasukkan Pak? Itu untuk melihat kalau mau dikaji anggaran sekian dengan jarak sekian, itu biayanya sekian. Jadi bisa dilihat juga apakah dia melewati gunung atau laut atau lewat udara. Itu tujuannya Bapak Ibu. Karena sempat Satker kemarin asal-asal ngisi Pak. Tapi ketika mungkin Pak Yakub mengkajinya, wah ini gimana datanya? Gitu Bapak Ibu. Nah itu coba diisi Mas Putra. Kita lihat cara ngisi, karena kemarin ini banyak yang bertanya setelah diisi katanya di akun Panitra itu berbeda informasinya. Saya akui memang di versi dulu sebelumnya iya Pak, karena memang ketika mungkin saya melakukan update ada yang kurang Pak. Oke, tambahkan. Oke, notifnya masuk Bapak Ibu, kita lihat
ada tombol bertambah Pak ya, di bawah. Statusnya belum divalidasi karena Pak Panitra PA belum validasi. Kemudian itu bisa diedit dan bisa dihapus Pak. Tetapi ketika statusnya terkirim ke PTA itu tidak ada Pak. Karena laporannya sudah dikirim ke PTA Pak. Gitu Pak ya. Tapi itu bisa diperbaiki Pak ya. Namanya CPR nanti Pak. Kalau misalnya memang Satker itu meskipun sudah kirim ternyata ada perubahan atau perbaikan. Bisa Pak. Nah ini tombol editnya. Ini kemarin dulu katanya tidak berfungsi. Ini kita perlihatkan apakah berfungsi atau tidak. Kita lihat bulan Desember benar, angkanya benar. Jadi bisa berfungsi Pak ya. Ini bisa kalau diedit bisa pasti berubah Bapak Ibu. Oke, berubah Pak ya. Coba diedit Mas Putra, dilihat lagi kembali berubah enggak? Berubah ya. Datanya berubah Pak. Kemudian kita tutup. Oke, itu cara mengisinya Pak ya. Jadi untuk menambah, mengedit, menghapus ini berfungsi Pak. Kalau mau dihapus itu bisa, silakan dihapus Mas Putra. Karena nanti karena ini data live Pak ya. Jadi mohon izin kalau ada yang WA Pak Panitra ini kok ada nyusup Pak. Ini langsung kita hapus Pak. Pak Panitra PTA Bengkulu ya. Ya. Nah ini sudah dihapus berfungsi Pak faktor itu. Nah selanjutnya untuk 15 kita perlihatkan POM-nya LIPA 15, 14, 15, 16, 23 itu hampir sama semua Pak anunya metodenya. Ada proses dan ini bisa di ekspor ke Excel Pak. Jadi kalau Panitra mau secara dicetak itu bisa dicetakkan, kalau versi sebelumnya belum ada Bapak Ibu untuk di tingkat pertama. Ini bisa dicetak dan POM-nya sesuai dengan ini Pak. Ini kita sudah langsung rubah. Cara ngisinya juga sama, pasti ngisi pilih bulan Pak. Sama dengan LIPA 14 tadi, pasti ngisi bulan. Ngeditnya juga ini berfungsi Bapak Ibu. Nanti kalau Satker hari ini melihat itu bisa ngetes karena langsung terupdate di Kinsatker. Ini yang sering bermasalah ini Bapak Ibu LIPA 15. Coba Mas ke atas. 15 itu Prodeo, di mana kalau Omspan itu hanya menganut DIPA-nya saja, tidak mencatat non DIPA ya, betul ya Pak Yakub ya? Ya Pak ya. Tetapi di Kinsatker laporannya itu harus dilaporkan non DIPA Pak. Karena faktanya di Satker itu ada yang dilayani di luar DIPA. Ini yang ingin dicatat agar nanti dikaji, oh ini bisa ditambahkan misalnya untuk tahun depan atau tahun berikutnya Pak. Gitu ya Pak Yakub ya, agar dapat datanya sebagai perencanaan berikutnya. Sehingga di sini itu dipilah mana DIPA dan mana non DIPA. Kemudian dipecah lagi berapa yang data itu permohonan dan mana yang gugatan. Nah, sama juga ini Pak. Ini pengertiannya sama Pak ya, yang baru mengajukan dan mana yang sudah diselesaikan. Ini kadang Satker saya lihat Pak, operatornya itu disamakan Pak Panitra. Jadi nanti karena PTA bisa melakukan verifikasi dan validasi, itu bisa ditegur Pak Panitra agar kita menghasilkan data yang benar-benar real. Oke, kita tutup saja Mas Putra, ini POM-nya. Kemudian masuk 16. 16 juga sama Pak ya, hampir sama POM-nya, ada realisasinya itu sudah ada bulan ini totalnya atau sampai bulan ini, kemudian sisa anggarannya, sehingga memudahkan kita melihatnya, membaca data Bapak Ibu. Statusnya juga sudah ada Bapak Ibu ya. Pengisian juga ini sama, coba dibuka Mas yang September misalnya. Oke, ada judulnya, bulannya, tahun, nama PA-nya. Kemudian di sini yaitu laporan LIPA 16 ya, Posbakum. Di mana di DIPA kalau tidak salah itu adalah orang ya, targetnya, outputnya. Mas, betul ya? Outputnya itu
orang untuk tahun ini. 2 tahun yang lalu ya. Sebelumnya ada jam layanan. Ternyata setelah ini ada mengalami perubahan, ini yang banyak perubahannya Bapak Ibu. Sehingga Bapak Ibu nanti mohon izin mulai Januari dan sampai bulan sekarang itu dilakukan re-update datanya atau perbaikan datanya. Seluruh laporan Pronas, Pak. Di sini outputnya ada 2 karena ternyata ada di aturan berapa ya, SEMA atau apa, bahwa di layanan pos bakum itu targetnya ada jam layanan, di mana jam layanan itu dipecah lagi, Pak. Apakah pos bakum itu melayani informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan gugatan, Pak, Bapak Ibu. Kalau sebelumnya ini tidak ada, Pak. Hanya jam layanan saja. Sekarang dipisah. Nah, ini yang pemisahnya. Kalau yang di bawahnya umur. Nah, ini juga dicatat karena ada permintaan data. Ini terbaru, kalau laporan sebelumnya itu tidak ada umur. Ada permintaan data bahwa yang datang ke pos bakum itu umur sekian, itu ada berapa? Yang laki-lakinya ada berapa, yang perempuannya ada berapa? Anak-anak ada berapa? Gitu, Pak. Sehingga kita POM ini dimasukkan, Pak. Tapi kalau ada tambahan lagi nanti dari Pak Panitra, itu Kinsatker bisa ngakomodir, Pak. Karena itu terkait kebutuhan kita, Pak ya. Apakah kebutuhan PTA atau kebutuhan pusat atau Satker itu sendiri, Pak. Nah, ini untuk pengisian datanya. Kita masuk lagi yang terakhir, laporan 23. 23 itu sidang terpadu di mana melibatkan instansi luar, sehingga di laporannya Bapak Ibu ini juga POM-nya hampir sama, di mana anggaran itu ada realisasi bulan ini totalnya, kemudian sisanya itu sudah disajikan, kemudian kinerjanya atau outputnya, mana DIPA mana non DIPA, kemudian kinerja kalau dilihat dari segi orangnya, yang mengajukan ada berapa, yang mendapatkan layanan itu, karena belum tentu misalnya yang mengajukan perkara Bapak Ibu ya, belum tentu disidangkan misalnya di sidang terpadu, karena mungkin tidak berhalangan, Pak. Sehingga laporannya kalau kita lihat rata-rata ya, itu kok 412 Satker itu mengajukan dan mendapatkan semua, berarti tidak ada yang gagal, Pak ya, Bapak. Kalau kita bacanya, Pak ya, berarti ini hadir semua di persidangan. Apa yang masuk ke PA yang diregister itu berarti hadir semua. Padahal kemungkinan faktanya ada, Pak, karena biasanya kita lihat ya. Tapi mudah-mudahan ya sesuai dengan realnya, itu memang benar-benar hadir semua. Kemudian di pelaksanaannya ada berapa yang mendapatkan jumlah layanan buku nikah, kalau memang diterbitkan buku nikahnya di sidang terpadunya. Kemudian berapa yang ada akta lahirnya. Ini sehingga memudahkan memantaunya Bapak Ibu. POM pengisiannya juga silakan di September, Mas Putra. POM pengisiannya itu ini Bapak Ibu, realisasi orang yang dilayani, kemudian pelaksanaan kegiatannya. Ini juga mohon masukan nanti Bapak Ibu Panitra, Sekretaris, kalau misalnya masih ada yang kurang. Oke, ini untuk LIPA 23. Sedikit lagi Bapak Ibu, kita masuk ke akun Panitra PTA sebagai verifikasi dan validasi data. Seperti yang disampaikan tadi Pak Panitra ya, mohon izin bagaimana cara melihat data itu. Oke, ini mohon izin saya menggunakan akun wilayah PTA Bengkulu ya. PTA Bengkulu, di mana kalau akun Panitra tingkat banding, modulnya ada beraneka ragam. Pertama verifikasi dan validasi, kemudian ada monitoring, kemudian ada etiket, ada penilaian, ada keuangan. Jadi agak kompleks Pak ya, agak banyak ya. Jadi kita fokus masuk ke verifikasi ya. Kita verifikasi dan validasi Pak. Jadi kita masuk di verifikasi. Jadi ini yang sering terlewati. Selama ini biasa kita lihat
di PTA monitoring saja Monep, Satker. Tapi padahal ada yang terlupa, verifikasi dan validasinya Pak. Ini sudah diakomodir Bapak Ibu, di mana ada laporan bulanan itu RKRK yang dulunya manual ya Bapak Ibu kalau tidak salah di PTA ya. Manual ini juga belum sempurna semua Bapak Ibu. Mudah-mudahan nanti ada yang lanjutkan. Oke, selanjutnya di laporan ada menunya Omspan dan Kinsatker. Jadi saya sudah buatkan menu khusus Pak. Omspan dan Kinsatker. Ini yang tadi terkait Pronas Pak. Yang ditanyakan tadi Pak Panitra, mohon izin ini bagaimana cara melihatnya ya Pak ya. Ini sidang di luar gedung. Kita lihat. Kita bedah untuk, jadi kalau Bapak login akun panitranya itu hanya wilayahnya masing-masing. Kenapa saya izin yang PA Curup tadi ya? Karena ada kesalahan data Pak. Kita lihat salahnya di mana. Ini kita saya buatkan sudah semudah mungkin menurut saya Bapak Ibu. Tapi kalau ada masukan Bapak Ibu silahkan. Ini saya bandingkan datanya antara Kinsatker dengan Omspan. Di mana kalau ini Bapak Ibu spannya ada pagunya, ada targetnya, ada realisasi dan kinerjanya. Itu yang disandingkan Bapak Ibu. Kita bulan Juni ya, coba cek di bulan Juni. Di bulan Juni oke. Kita cek bulan Juni untuk PTA Bengkulu. Ini Bapak Ibu. Ada warna-warna Bapak Ibu. Kalau Kinsatker itu biru ya. Biru ya Bapak ya. Kalau span itu kuning. Jadi sehingga ketika Bapak Ibu coba scroll ke atas. Mas Putra di scroll ke atas. Ini kan hilang ya judulnya. Ketika Bapak menyorot angka itu maka keluar notifnya Pak. Kelihatan Pak ya. Oh target kinerja perkara PA Curup misalnya. Nah, ini sudah orang bilang user friendly ya, kalau menurut kami Bapak Ibu. Nah, di mana PA Curup ada selisih, kalau kita lihat di sana ada kesalahan kemungkinan ya Bapak. Yang ini tadi yang kita sampaikan, yang di mana target pengisian di kepanitraan dengan kesekretariatan. Dari hasil Kinsatkernya ngisinya 28, sehingga ada terjadi perbedaan Bapak Ibu. Itu dari segi realisasinya. Kemudian dari segi targetnya kita coba ke sana sampai dengan bulan ini Mas Putra, apakah ada selisih? Ada kolom selisih ya? Enggak ada ya? Di target itu Bapak Ibu ya. Ada 3219, ada perbedaan Bapak Ibu. Nah, yang di paling ujung Bapak. Ada beberapa perbedaan. Sehingga bisa dipastikan kalau Bapak mau lihat isiannya, itu cukup coba klik ini nama satkernya Pak. PA Curup. Ini yang di sini Mas Putra yang nama PA-nya. Data yang diisi tadi Pak, yang di satker tingkat pertama kita bisa buka Pak di PTA. Ini Pak data-datanya. Data yang diisi coba ke bawah Mas. Jadi kita bisa lihat Pak isiannya. Di sini ada tambahannya Pak Panitra di PTA atau siapa saja yang login sebagai akun Panitra, yaitu verifikasi Pak. Kalau yakin bahwa datanya ini sudah benar, Bapak klik checklist di bawahnya. Nanti ada muncul tombol Pak, kirim ke pusat. Ada warna di bawah ya. Klik kirim ke pusat, maka data ini terkirim Pak. Coba kita lihat. Klik kirim ya di checklist, kirim. Oke, simpan sampai simpan Mas ya. Alhamdulillah data sudah masuk. Oke, kirim. Alhamdulillah, klik. Oke, tutup. Ini data masuk nanti ke Kinsatker ya Bapak Ibu ya. Proses diklik proses ya. Jadi itu yang tambahan nanti untuk verifikasi Pak, ada tombol Pak di validasi kalau sudah yakin Pak. Itu mengunci Pak, jadi satker tidak bisa merubah lagi. Karena itu yang terjadi dulu ketika Bapak di PTA melakukan Monep misalnya di RK 8A BCD kalau tidak salah Pak ya.
Ini data masuk ke RK8A kalau di laporan PTA-nya yang dikirim ke Badilak itu masuk ke RK8A, B, C, D. Itu sering berubah Pak, karena Satker itu merubahnya. Makanya biasa kalau ada yang PTA Pak, kalau ada ya mohon izin Pak Panitera, kalau ada itu kok bisa berubah. Saya bilang itu pasti Satkernya, nggak mungkin Badilak Pak, kita nggak bisa mengisi Pak. Nah, sehingga sekarang dikunci, sehingga kalau sudah dikunci itu tidak bakalan bisa mengisi Pak, karena dulu tidak dikunci. Jadi Satker bisa saja merubahnya Pak, karena akunnya mungkin lebih dari satu orang yang tahu akun operator atau pamut ya. Biasanya begitu Pak. Tapi itu sebenarnya di dalamnya ini di database itu ada username yang ngisi kapan diisi Pak. Biasanya ketika kami bedah itu Pak, biasa istilah kami di Badilak uji forensik data Pak. Jadi bukan hanya di kepolisian, tapi kita juga forensik data sama termasuk SIPP Pak. Kalau Bapak ngakalin data SIPP itu ada Pak. Jadi kenapa itu ditahu bahwa itu mediasinya itu dirubah-rubah itu. Gitu Pak. Yang dari A menjadi perkara yang persek menjadi non persek. Karena ada di sana yang memata-matai di SIPP itu siapa yang mengisi, tanggal kapan diisi dan kapan dirubah. Itu Pak. Secara kalau Bapak lihat ya, kalau anak-anak IT itu bisa tahu Pak, lihat. Itu bisa dilihat Pak di dalamnya. Itu yang kita bedah Pak di Badilak. Kalau ada Satker yang tetap ngotot, yakin bahwa data saya itu tidak ada merubah, kita biasa uji forensik, buka datanya, itu kelihatan Pak. Jadi soalnya yang mau merubah siapa, pasti Satker itu. Gitu Bapak Ibu. Karena data yang kita sajikan adalah data yang dari Satker tingkat pertama isi. Nah ini yang untuk LIPA 14 Pak ya Bapak Ibu. Kalau mau dicetak juga ada tombol cetaknya. Hanya saja Bapak Ibu kalau mau Bapak ekspor, kalau menggunakan browser Firefox itu tidak keluar, harus menggunakan Google Chrome kalau cetak Excelnya. Karena ini juga ada yang menanya, ini kok saya tidak bisa Excel, padahal kemarin disampaikan di bimbingan katanya bisa. Karena browsernya Pak, Bapak Ibu ya, itu menggunakan Google Chrome. Sama juga kami di pusat, kadang teman-teman mungkin karena asik di Firefox, ketika klik Excel ngadu lagi Pak, wah ini tidak bisa, katanya Satker error, padahal salah browsernya. Gitu Bapak Ibu ya. Ini perbandingan data, sehingga apa tadi yang disampaikan oleh Ibu Enda bahwa terjadinya ketimpangan atau perbedaan data, dia ngambilnya di sini Pak. Jadi data terkini itu bisa diambil. Sama dengan kalau pimpinan minta data. Jadi PTA bisa ngambil datanya. Oke, ini untuk data LIPA 14. A16 kita buka lagi, ambil sampel A16, sebenarnya sama Pak. A16 juga sama, Prodeo ya, Juni. Ini sama Bapak Ibu, cara bacanya itu kita sajikan juga sama seperti LIPA 14. Di mana itu bisa diklik, kalau nama Satkernya akan terlihat detail datanya. POM-nya juga sama Pak, jadi 15, 16, dan 23. Monepnya itu sama, verifikasinya itu untuk melakukan verifikasi, klik nama Satkernya, maka kelihatan nanti Pak ya isiannya, baru checklist. Jadi 4 data itu atau laporan itu silakan kalau sudah yakin tidak ada perubahan, silakan diverifikasi agar Satker itu tidak merubah, dan Badilak juga bisa meyakini bahwa data ini telah dicek oleh panitra. Jadi harus melalui PTA dulu Bapak Ibu, sehingga nanti Pak Yakub yakin bahwa data yang masuk itu benar-benar sudah sesuai dengan apa yang ada di Satker. Cuma mungkin di sini Bapak Ibu yang terkait pengisiannya mungkin mohon masukan. Apakah sesuai misalnya tadi perkara nanti diputus baru dianggap itu selesai. Begitu Mas Pak Yakub ya. Karena ini terjadi perbedaan Pak, Bapak Ibu, agar nanti ke bawah disampaikan bahwa yang dilaporkan di Satker terkait kinerja atau outputnya adalah yang telah diselesaikan kalau terkait misalnya perkara. Karena kita lihat pagunya Pak. Kalau misalnya berbunyi penyelesaian berarti perkara yang sudah putus ya. Gitu Bapak. Kemudian kalau terkait POM-nya mohon juga petunjuknya Bapak Ibu, apakah
pengisian target kinerja sesuai data real kondisi yang ada di kepanitraan. Karena tadi ya yang temuan di Omspan-nya itu karena agar mendapat reward dari KPPN ya, dia targetnya itu di jatah, Pak. Karena ada yang terjadi begitu ya. Jadi Satker itu menjata agar dia seolah-olah pencapaiannya itu bagus, Pak. Tapi di kepanitraan kan jalan terus tuh, Pak. Misalnya dipertanggungjawabkan di keuangan, itu terjadi kemarin di misalnya sidang keliling, Pak ya. Dipertanyakan hanya 25 perkara. Tetapi kepanitraan itu menyidangkan 30 perkara, Pak. Apakah yang dilaporkan di Kinsatker 30-nya atau mengikuti yang di Omspan-nya, Pak? Ini mungkin mohon didiskusikan ya, Pak ya. Apakah realnya agar kita bisa menangkap bahwa terjadi misalnya target hanya 25 tapi di kepanitraan itu mencapai 30 misalnya, karena sesuai data realnya, agar bisa diketahui memang capaian di kepanitraan itu sekian, ada kenaikan. Cuma nanti yang mungkin yang dilaporkan ke Pronas itu nanti mungkin ke kebijakan Badilaknya, apakah dia mau ambil yang di Pronasnya atau perkawinan silang ini, atau dikurangi agar di Bappenas itu terbaca 100% semua, tidak melampaui, Pak. Tapi kalau itu adalah data simpanan kita untuk pertimbangan pengajuan untuk kedepannya, mungkin begitu. Mungkin tapi ini ya Bapak masukannya Bapak Ibu, atau gimana Mas? Saya ini dulu ya. Mungkin terkait bagaimana cara pengisian Bapak Ibu untuk di tingkat pertama dan verifikasi dan validasi, mungkin cukup dari saya Bapak Ibu. Sekian. Kalau misalnya ada pertanyaan dari Bapak Ibu, nanti ada rekan kami, ada Mbak Enda, atau melalui surat Bapak Ibu masukannya. Nanti kalau perbaikan aplikasi, nanti teman-teman tim IT akan memperbaiki. Kemudian jika Bapak Ibu selama ini WA ke saya agak telat atau lambat Bapak Ibu, tidak secepat waktu tahun-tahun di awal atau 2 tahun atau 3 tahun ke depan, mohon maaf Bapak Ibu ya, kalau lambat merespon, kemungkinan saya banyak lagi itu Pak, lagi menjalankan tugas utama itu sebagai jurusita di PA Jakarta Pusat. Mungkin begitu Bapak Ibu ya, kalau misalnya slow atau lambat. Dan ada tim saya, ada ada tim di Badilak ya Bapak Ibu, ada Mas Putra dan Mas Saryono, ada Mbak Enda di Stadok yang melayani helpdesk ya. Kalau kita biasa kenal helpdesk ya, sebenarnya itu pekerjaan silent, tapi kita harus layani di Badilak. Itu pertanyaan-pertanyaan dari Satker Bapak Ibu. Cuma sayanya yang helpdesk itu masih kurang di Badilaknya yang menangani itu. Jadi mohon maaf Bapak Ibu Panitra dan sekretaris ya jika slow dalam menjawab pertanyaan Bapak Ibu. Mungkin cukup dari saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, izin Bapak Ibu ada sedikit tambahan. Pertama, kalau untuk melihat mekanisme pengisian, sebenarnya di POK itu sudah jelas. Kalau dilihat di narasi kalimat RO, rincian output, di situ sudah jelas bahwa misalkan pembebasan biaya perkara, maka di situ bunyi rincian outputnya adalah perkara pembebasan perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara. Begitu juga sidang di luar gedung pengadilan, perkara yang diselesaikan melalui sidang di luar pengadilan. Jadi di luar gedung pengadilan. Jadi di situ sudah jelas bahwa perkara yang selesai yang dilaporkan. Jadi tidak lagi perkara yang disidangkan. Itu yang pertama. Yang kedua tadi ada WA dari rekan-rekan akuntansi terkait dengan RPL, Bapak Ibu Sekretaris. Jadi semalam sudah disinggung sedikit sama Pak Sekretaris bahwa terkait dengan RPL itu mohon tolong diperhatikan terkait dengan LPJ-nya, khusus bendahara penerimaan. Karena sekarang begini, dengan terbitnya kebijakan Ditjen tentang pemenuhan hak perempuan dan anak pasca perceraian, ini sudah mulai banyak nih uang titipan pihak ketiga yang masuk ke pengadilan dan membutuhkan waktu atau terendap di rekening RPL pengadilan, dan itu harus dilaporkan. Bahkan di beberapa pengadilan itu menjadi uang tak bertuan titipan pihak ketiga itu, karena sama pihaknya atau orang yang berhak mendapatkan titipan itu tidak diambil-ambil, dan ini terus muter aja di rekening. Nah, jadi saya kira untuk
LPG RPL ini menjadi sangat penting ke depannya. Terlebih contoh di PA Bontang. Itu di PA Bontang itu sudah ada titipan pihak ketiga sampai sekian ratus juta gitu. Dan bahkan ada juga yang berbentuk barang, mobil segala macam. Nah, itu rencananya kalau kaitan tentang pengelolaan titipan pihak ketiga dalam waktu dekat, nanti Direktorat Admin akan menerbitkan mekanisme pengelolaannya seperti apa. Nah, sementara terkait dengan yang berbentuk uang yang masuk ke dalam RPL pengadilan, nah itu yang harus menjadi perhatian juga, karena nanti itu akan tercatat dan harus dipertanggungjawabkan oleh bendahara penerimaan gitu. Mungkin saya kembalikan ke Mas Jana. Terima kasih kepada para narasumber atas materinya. Kita beri aplaus dulu Pak ya untuk para narasumber. Kita lanjut ya ke seksi berikutnya. Atau kita kopi break dulu Pak? Kopi break dulu aja Pak ya. Sekitar 15 menit ya. Ya, nanti kita balik lagi Pak ya. Ya, terima kasih Pak. Mohon silakan Pak.